Hari ini siapa yang tidak masuk? Arifin, Harnan, Mas Arifin, Mas Harnan, Mbak Alia, Mbak Alia. Berapa yang tidak masuk? Empat anak yang tidak masuk. Semoga besok segera masuk, sehat semua. Ya, amin ya robbal alamin. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Alamat soleh iku papat sause sare kang dien alus ngendikane kapindo kaping telu ing bocah cilik tansah gawe becik kaping papat anut ing ilmu dadi tanggung pengen jadi anak soleh napa mboten? Sing pertama, anak soleh sing pertama ki apa? Lisan ki apa? Lisan itu apa? Mulut omongannya yang halus. Kapindo kedua, marang wong tuane pripun? Memuliakan orang tua. Pengen jadi anak soleh napa mboten? Dengarkan, ini ada cerita anak yang tidak soleh. Anak yang tidak soleh. Anak yang tidak soleh itu disebut durhaka. Disebut apa? Durhaka. Durhaka itu berarti pada orang tua. Gak gelem manut orang. Ceritanya bagaimana? Pada zaman dahulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh ki wong-wonge nenggone Nabi Nuh ki gak mau sholat. Gak mau sholat. Geleme kuwi nyembah neng patung. Tahu patung? Patung ki apa? Kaya patung macan neng alun-alun. Lihat, gak bisa gerak. Patung itu dari apa? Batu, dari batu. Boleh disembah? Enggak boleh. Tapi zaman itu, zamannya Nabi Nuh, orang-orang ini nyembah patung. Terus nang Nabi Nuh diomongi, dibilangi begini. Hai orang-orang, jangan menyembah batu toh. Kok yang menyembah itu pada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Kok yang menyembah pada Allah. Orang-orangnya malah membentak Nabi Nuh. Apa kamu? Kenapa saya harus menyembah Allah? Allah itu mana? Orangnya marah-marah. Umatnya marah-marah, dibilangi sama Nabi Nuh marah-marah. Pengennya melihat Allah katanya. Kalau menyembah patung ada patungnya, tapi menyembah Allah nggak melihat Allah. Orangnya marah-marah sama Nabi Nuh. Kamu itu Nabi Nuh orang gila ya. Masa kita harus menyembah pada Allah? Allah nggak kelihatan. Orangnya marah. Lalu Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh pun berkata, wahai kaumku, wahai orang-orangku, Allah itu memang tidak terlihat, tapi harus disembah. Harus disembah. Nanti kalau tidak disembah, nanti kamu bisa berdosa. Nah, berdosa nanti bagaimana? Masuk neraka. Disiksa sama Allah loh. Orangnya malah bilang, aku tidak percaya. Nabi Nuh mau dipukuli. Akhirnya Nabi Nuh pun pulang ke rumah. Lalu anaknya Nabi Nuh dibilangi juga. Anakku, kita harus sholat loh ya, supaya Allah ridho pada kita. Anaknya malah menjawab begini, Papa, aku mau sholat, aku pengen dolan. Mau pakai sholat Allah. Anaknya malah luari.
Nama anaknya adalah Kanan. Siapa? Kanan. Malah blue aja. Oleh Nabi Nuh dibilangi, "Hai anakku Kanan, jangan lari, ayo sholat dulu." Gak mau, gak mau. Akhirnya Nabi Nuh susah karena Nabi Nuh melihat anaknya gak mau sholat, masyarakatnya gak mau sholat. Terus ada masyarakat yang mau sholat tapi sedikit. Lalu Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat sesuatu. Lihat, membuat apa ini? Lihat, Pak Udi mau membuat sesuatu. Siapa yang tahu Pak Udi membuat apa? Membuat apa? Perahu. Coba kita lihat. Apakah perahu? Apakah perahu? Apakah perahu? Iya. Nabi Nuh disuruh membuat apa? Perahu. Kenapa Nabi Nuh disuruh membuat perahu oleh Allah? Nah, karena biar anaknya senang. Anaknya dibilangi oleh Nabi Nuh, "Hei anakku, ayo cepat naik perahu." Anaknya malah lari lagi. "Amah bapak, amah, bapak pokoknya amah." Terus Nabi Nuh dibilangi, "Kamu jangan durhaka, ayo kita naik perahu karena sebentar lagi hujan akan turun dan..." Nah, jadi perahu kan? Karena hujan akan turun, nanti akan ada banjir. "Bapak, aku tidak percaya ada banjir." Lalu orang-orangnya, masyarakat sekitar juga dibilangi oleh Nabi Nuh, "Hai masyarakatku, ayo semuanya naik perahu. Karena Allah sebentar lagi akan menurunkan hujan lebat, akan banjir loh. Kita sholat di dalam perahu." Yang masuk perahu cuma sedikit, banyak yang tidak mau. "Aku tidak mau, tidak mau, mana banjirnya?" Malah marah-marah. Akhirnya Nabi Nuh naik perahu bersama orang yang mau sholat di dalam perahu. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi? Langitnya gelap, lalu hujan turun. Hujan turun deras. Hujannya turun deras. Kalau hujan turun deras, tidak berhenti, apa yang terjadi? Banjir. Tiba-tiba banjir datang. Nabi Nuh pun naik perahu. Kalau naik perahu kebanjiran kelelep napa mboten? Mboten. Rumahnya kebanjiran kelelep. Nabi Nuh aman naik perahu. Terus anaknya Nabi Nuh dibilangi, "Anakku, cepat kita naik perahu. Kamu jangan dari anak durhaka. Harus manut sama orang tua." Anaknya, "Gak mau, pokoknya gak mau. Aku mau naik gunung." Anaknya lalu naik gunung. Bukannya naik perahu, malah naik gunung. Oh, ini ada gunungnya. Naik gunung. "Aku mau naik gunung." Anaknya naik gunung, ding 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 sampai puncak sini. Lalu Nabi Nuh bilang, "Anakku, nanti gunungnya tenggelam loh. Cepet naik perahu." "Gak mau, aku gak mau." Anaknya anak durhaka, gak mau manut ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh pun pergi naik perahu. Tenggelam apa mboten kalau naik ke perahu? Tidak, naik perahu terus ke sana. Nah ini anaknya di sini namanya Kanan tadi, tiba-tiba airnya tetap naik, hujannya tidak berhenti, naik, akhirnya gunungnya tenggelam. Anaknya bagaimana? Akhirnya bagaimana kalau tenggelam? Meninggal dunia, mati karena tidak mau manut sama ayahnya. Harusnya kalau sama ayah itu kudu manut, sama ayah ibu harus manut. Nek dikandani kudu semuanya kalau pengen jadi anak soleh pada orang tua harus manut dong, nggih. Nggih, kalau dibilangi manut terus harus mulia, nggih, pinter. Ini tadi ceritanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh sama putranya yang durhaka. Harusnya jadi anak soleh tapi jadi anak durhaka. Akhirnya meninggal dunia.